Halo teman-teman, selamat datang di channel Real Life MTV. Di video kali ini, saya mau ngobrol sama kalian tentang sesuatu yang penting banget buat kita semua, yaitu cara menghadapi masalah hidup. Semua orang pernah mengalami masalah, baik kecil atau besar, pribadi atau sosial, dan apakah itu bisa kita selesaikan atau tidak bisa? Gimana cara kita mengatasi masalah ini? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang perlu dihindari? Apa yang akan kita alami? Apa yang perlu kita pertimbangkan? Mereka adalah pertanyaan yang sering muncul di benak kita saat menghadapi masalah. Selain itu, saya ingin berbagi prinsip yang dapat membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di video ini. Prinsipnya adalah fokus pada apa yang dapat Anda kontrol dan terima apa yang tidak dapat Anda kontrol. Apa artinya? Maksudnya ketika kita menghadapi masalah, kita harus dapat membedakan antara hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita memiliki kemampuan untuk mengubah, memengaruhi, atau mengatur hal-hal sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita memiliki kemampuan untuk mengontrol sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita, pikiran kita, emosi kita, dan hal-hal lainnya. Namun hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, tidak dapat kita ubah, pengaruhi, atau atur sesuai keinginan kita. Misalnya, kita tidak dapat mengendalikan cuaca, orang lain, masa lalu, masa depan, dunia, dan hal lainnya. Setelah kita tahu apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol, kita harus fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan menerima apa yang tidak bisa kita kontrol. Ini berarti bahwa kita harus berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan hal-hal yang kita kendalikan dan tidak membuang-buang waktu, energi, atau emosi untuk hal-hal yang tidak kita kendalikan. Dengan cara ini, kita dapat menangani masalah dengan lebih efisien, produktif, dan bahagia. Misalnya, kita sedang mengalami stres lagi karena deadline pekerjaan yang mepet. Ada perbedaan antara hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Salah satu hal yang dapat kita kontrol adalah cara kita mengatur waktu, membagi tugas, dan bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana kita mengatasi tantangan yang muncul, menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup kita? Sebaliknya, kita tidak dapat mengontrol jumlah pekerjaan yang harus kita selesaikan, tanggal akhir pekerjaan, reaksi bos atau klien kita, kondisi pasar dan persaingan, dan sebagainya. Disinilah kita harus berkonsentrasi pada hal-hal yang dapat kita kontrol dan menerima hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Artinya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas kita dengan mengatur waktu, membagi tugas, bekerja sama, mengatasi hambatan, menjaga kesehatan, dan lain-lain. Dan kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, seperti banyaknya pekerjaan, deadline, reaksi bos, kondisi pasar, dan lainnya. Kita harus mengakui bahwa hal-hal itu berada di luar kontrol kita, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Satu-satunya pilihan kita adalah berharap yang terbaik dan bersiap untuk menghadapi apapun yang terjadi. Dengan cara ini, kita dapat tetap santai, fokus, dan optimis saat menghadapi tantangan. Kita tidak akan merasa terbebani, terintimidasi, atau terputus asa oleh hal-hal yang tidak kita kontrol. Selain itu, kita tidak akan mengalami rasa bersalah, penyesalan, atau kemarahan karena hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik dengan hal-hal yang bisa kita kontrol, kita akan merasa lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan berdaya. Tentu saja, ini tidak berarti kita harus pasrah, apatis, atau acuh tak acuh terhadap hal-hal yang tidak kita kontrol. Kita masih perlu memperhatikan,
bersimpati dan menyumbang kepada hal-hal yang penting bagi kita, seperti teman, keluarga, lingkungan, dan komunitas. Kita masih perlu berusaha untuk memperbaiki, memperindah atau memperkaya hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Kita masih diharuskan untuk bermimpi, berkreasi, dan berekspresi dengan segala potensi kita. Sederhananya, kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol dan kita harus menerimanya sebagai fakta hidup. Jadi teman-teman, prinsip ini dapat membantu kita menghadapi masalah hidup. Fokus pada apa yang dapat Anda kontrol dan terima apa yang tidak dapat Anda kontrol. Para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius yang dikenal sebagai penganut stoicisme telah mengajarkan prinsip ini yang bukan hanya kata-kata motivasi. Stoisme adalah jenis filsafat yang mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam, rasionalitas dan kebajikan, dan menghindari emosi negatif yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak kita kontrol. Anda dapat melihat video saya yang lain yang membahas stoisme jika Anda ingin belajar lebih lanjut tentangnya. Sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Jangan lupa untuk like, meninggalkan komentar, berbagi, dan berlangganan channel Real Life MTV. Selain itu, jangan lupa untuk fokus pada apa yang dapat Anda kontrol dan apa yang tidak dapat Anda terima. Salam dan sampai jumpa di video berikutnya.